Struktur bangunan ilmu. Pitagoras tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi yang pertama kali menggunakan istilah filosofia dari kata philos yang artinya sahabat dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka filosofia berarti sahabat kebijaksanaan. Pada awal mula digaungkannya filsafat oleh seorang ahli terkemuka yang bernama Socrates, di mana Socrates pada zaman dahulu sering mengajak para remaja yang ada di lingkungannya untuk berdiskusi dan berpikir dari pikiran yang sederhana menuju pikiran yang kompleks. Di mana contohnya, beliau bertanya kepada para remaja, jika sepatu saya rusak, maka kemanakah kita akan memperbaiki sepatu tersebut? Lalu para remaja tersebut menjawab kepada Socrates, yaitu kepada tukang servis sepatu. Kemudian tidak berhenti di situ, Socrates terus bertanya mengenai hal-hal yang sederhana sampai kepada hal yang kompleks, di mana dia bertanya, jika suatu negara ada sistem yang rusak, bagaimana negara tersebut atau kepada siapakah kita harus bertanya? Di situ memang para remaja tersebut untuk berpikir model Sokratik tersebut perlu pemahaman yang lebih komprehensif. Namun pada zaman tersebut para masyarakat menganggap bahwa Sokrates telah mengajak para remaja untuk berpikir yang tidak sesuai jalur dan juga bahkan dianggap sebagai seseorang yang menyesatkan dalam hal agama pada zamannya. Lalu setelah ahli Sokrates ada muridnya yang bernama Plato, di mana di situ terdapat catatan Plato, yakni mengenai diri Sokrates yang sedang menghadapi persidangan. Ya, Plato, murid Sokrates guru dari Aristoteles, menulis ajaran-ajaran gurunya dan pemikirannya sendiri, yang mana beliau mendirikan suatu sekolah di Athena. Gagasannya yang terpenting di bidang filsafat adalah tentang idea. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh saya di slide berikutnya. Kemudian ada Aristoteles sebagai siswa dari Plato, yang mana pemikirannya tersebut berkembang ya, dari pemikiran Sokrates dan pemikiran Plato dikaji oleh beliau, di mana filsafat yang terlebih dahulu ditelaah sebagai pengetahuan disebut sebagai metafisika atau sesudah fisika, dan menempatkan fisika sebagai filsafat kedua. Jadi sebagai telaah awal pada struktur bangunan ilmu filsafat ini perlu diketahui terlebih dahulu 3 tokoh yang akan menjadi acuan-acuan para tokoh-tokoh selanjutnya, yakni ada Sokrates, Plato, dan juga ada Aristoteles. Ya, kemudian untuk ini yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ilmu dan filsafat ilmu. Aristoteles memberikan definisi ilmu bersama filsafat sebagai pengetahuan rasional atau episteme, yaitu an organized body of rational knowledge with its proper object, yang artinya suatu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objeknya yang tepat, menurut De Lianji dalam Rohyati tahun 2021. Di sini ciri yang menandai ilmu ada 8, yakni yang pertama metodologis dan koheren, artinya adanya sistem penelitian atau metode dan susunan secara logis. Yang kedua, tanggung jawab ilmuwan, ilmu dibangun tanpa pamrih. Jadi sebagai ilmuwan itu perlu tanggung jawab dan perlu keikhlasan dalam mencari ilmu tersebut. Objektif, yang ketiga ada objektif, yakni tanpa distorsi atau prasangka-prasangka subjektif.
Yang keempat ada kebenaran universal, kebenaran ilmu yang dicari bersifat universal. Yang kelima, verifikasi atau pengakuan masyarakat dan sosial. Yang keenam ada progresif, pemajuan ilmu dengan data yang baru ditemukan. Yang ketujuh, kritis. Yang kedelapan, teori dan praktik berkaitan. Jadi manfaat teori dan praktik harus berkaitan. Lalu bagaimana dengan karakteristik filsafat? Menurut Muntansir dan Munir, yang pertama ada radikal. Yang kedua ada universal, yang ketiga konseptual, yang keempat koheren dan konsisten, yang kelima sistematis, yang keenam komprehensif, dan yang ketujuh bebas, kemudian yang kedelapan bertanggung jawab. Maka dari karakteristik-karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik ilmu dan karakteristik filsafat saling mendukung dan saling membangun. Jadi ilmu memberikan jawaban terhadap persoalan kehidupan manusia tentang apa yang ingin diketahuinya, bagaimana cara mendapat pengetahuan itu, dan manfaat pengetahuan itu. Sedangkan filsafat mempelajari permasalahan itu seluas-luasnya dengan mendalam, sehingga memberikan dasar atau fundamen bagi eksistensi ilmu yang bersangkutan. Kemudian ada pengelompokan ilmu. Yang pertama ada Naturwissenschaften, ilmu-ilmu kealaman, di mana hal tersebut diantaranya ada astronomi, fisika, kimia, matematika, biologi, geologi. Yang kedua ada Geisteswissenschaften atau ilmu-ilmu sosial, diantaranya ada antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, hukum, dan psikologi. Yang ketiga ada humaniora, yang keempat ada cultural studies atau ilmu-ilmu budaya. Dalam perkembangannya, disiplin-disiplin ilmu tersebut mengalami perkembangan yang dinamakan oleh pada saat ini, yakni adanya metode-metode penelitian, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif, di mana sehingga tadi yang tadinya ilmu psikologi berkembang menjadi ilmu pendidikan, kemudian ilmu-ilmu filsafat ilmu berkembang menjadi filsafat hukum, filsafat sejarah, dan lain-lain. Di sini Plato tahun 427, di sini akan masuk kepada beberapa riwayat para tokoh ilmu dan filsafat ilmu. Yang pertama ada Plato tahun 427 sampai 437 sebelum Masehi. Plato mengembangkan pemikiran yang sangat terkenal sampai saat ini yang disebut dengan idea atau ide, di mana hal tersebut menunjukkan adanya dua hal atau dua dunia. Yang pertama ada dunia intelek dan yang kedua ada dunia indrawi. Dunia intelek ini ada dua, akal dan pemahaman, di mana Plato menempatkan akal pada urutan pertama dan pemahaman ada pada urutan kedua, di mana pemahaman tersebut contohnya adalah pemahaman mengenai Pitagoras, mengenai sisi-sisi antara segitiga, yang mana hal tersebut dianggap Plato sebagai dunia intelek yang nomor dua atau paling rendah, sedangkan tadi akal yang dianggap pertama adalah sisi-sisi pemikiran dari seseorang yang dapat diungkap melalui metode didaktik. Kemudian yang kedua ada dunia indrawi. Di sini objek baru bisa dilihat apabila kena cahaya. Plato mengemukakan keraguannya mengenai dunia indrawi, di mana dunia indrawi itu menurutnya sesuatu yang dia lihat harus mendapatkan sinar cahaya. Jadi menurut Plato bahwa mata itu disejajarkan dengan cahaya, karena kalau menurut Plato benda tidak tercahayai maka otomatis tidak akan terlihat oleh seorang yang berada pada seorang yang sedang melihat menggunakan indranya. Jadi di sini Plato walaupun memaparkan adanya dunia indrawi, namun di sini dianggap Plato sebagai sesuatu yang ragu. Mengapa tadi? Karena barang yang dilihat oleh seseorang itu perlu terkena cahaya, dan bila tidak terkena cahaya kan barang tersebut tidak terlihat atau gelap, atau yang disebut dengan Plato di buku Rohiyati ini adalah suram. Selanjutnya ada beberapa para ahli filsafat yang akan dikemukakan oleh
saudari saya, Elwas Berda. Silakan. Terima kasih Kang Devo untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat para tokoh ilmu, filsafat, dan filsafat ilmu. Melanjutkan penjelasan dari Plato yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rifa. Yang pertama, next, Kang Rifa. Oke, yang pertama adalah Aristoteles. Dia lahir di Stagira, Tracia, Yunani Utara, dan merupakan murid Plato di Akademia. Akademia adalah sekolah yang didirikan oleh Plato, menjadi ide dari akademik kalau sekarang, dan ia merupakan ahli di bidang fisika, metafisika, etika, dan zoologi. Nah, Aristoteles ini meskipun ia adalah murid Plato, namun ia adalah seseorang yang menentang gagasan Plato mengenai ide bawaan. Nah, juga karena Aristoteles ini adalah seorang ahli di bidang fisika, metafisika, etika, biologi, dan zoologi, ia juga merupakan seseorang yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian next, Kang Rifa. Kang Rifa. Nah, oke. Kita akan membahas 4 bahasan di Aristoteles ini. Yang pertama ada genre epistemologi, sebab, etika, dan silogisme. Yang pertama adalah generic epistemologi. Ini adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dan dibangun bersifat dari kejadian-kejadian empiris atau pengalaman. Bagi Aristoteles, akal ini penting bagi manusia. Namun, sensasi yang didapatkan oleh akal, akal ini penting bagi manusia, namun sensasi yang akan diterima oleh indera manusia, ini secara berulang akan menghasilkan persepsi bagi manusia itu sendiri. Persepsi tersebut akan menghasilkan sebuah pengalaman dari manusia, dan pengalaman ini akan menghasilkan pengetahuan. Bagi Aristoteles, seluruh gagasan dan pemikiran masuk ke dalam kesadaran manusia melalui apa yang pernah mereka dengar dan mereka lihat dari persepsi indrawi mereka. Tidak seperti keyakinan Plato bahwa manusia memiliki ide bawaan. Aristoteles berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan dalam mengorganisasi kesan indrawi ke dalam kelompok atau kategori. Dengan demikian, maka timbul konsep-konsep seperti konsep binatang, konsep tumbuhan, atau manusia. Menurut Aristoteles juga, akal merupakan ciri khas manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Namun, akal akan menjadi kosong hingga manusia itu mengalami sesuatu, atau ini disebut pengalaman empiris. Yang kedua adalah sebab. Nah, Aristoteles ini mengungkapkan gagasan mengenai pemahaman aspek teleologis manusia, mengenai tujuan dan arah tindakan manusia yang harus selalu baik. Sebab tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final atau sebab terakhir. Nah, ini saya membaca salah satu novel dari Justin Gardner, novel tentang filsafat yang judulnya Dunia Sophie. Ini diceritakan, kita pernah kan belajar di sekolah mengenai alasan turunnya hujan. Kenapa kok hujan itu bisa turun ke bumi? Nah, hujan turun ke bumi itu karena ia adalah uap yang berada di awan, mendingin dan memadat menjadi titik-titik air hujan yang berjatuhan ke bumi karena adanya daya tarik bumi. Dari alasan tersebut, Aristoteles akan mengemukakan 4 sebab tersebut. Yang pertama, sebab material, itu berupa uap atau awan ada pada tempatnya saat udara itu mendingin. Itu sebab material. Kemudian uap mendingin, oh itu namanya sebab efisien. Yang ketiga, sifat atau bentuk air yang jatuh ke bumi. Nggak mungkin jatuh dia ke atas, tuh nggak mungkin. Itu yang dinamakan sebab formal. Dan yang terakhir adalah sebab terakhir atau sebab final. Nah, kenapa hujan turun ke bumi? Karena binatang dan tanaman membutuhkan air untuk terus tumbuh dan berkembang. Itulah tugas atau tujuan hujan bagi kehidupan. Itu yang dinamakan sebab terakhir atau sebab final. Yang ketiga adalah etika. Pada zaman Aristoteles, teori etika dibagi menjadi 2 aliran, yakni yang pertama keutamaan atau kebaikan adalah sarana, dan yang kedua adalah keutamaan atau kebaikan merupakan tujuan. Aristoteles juga memandang bahwa kebaikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan dari kebaikan itu adalah kebahagiaan. Nah, sedangkan untuk kebahagiaan itu sendiri, Aristoteles membaginya menjadi 3 bentuk kebahagiaan. Yang pertama, hidup senang dan nikmat. Yang kedua, menjadi warga negara yang bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menjadi seorang ahli pikir atau filosof.
Nah, ketiga bentuk tersebut harus seimbang karena Aristoteles menolak segala bentuk ketidakseimbangan. Nah, mungkin bagi orang-orang sekarang work-life balance gitu ya. Baginya, dengan menjaga keseimbangan dan kesederhanaan sajalah manusia ini dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan selaras. Yang keempat, terakhir itu silogistik atau silogisme. Nah, Aristoteles meninggalkan jasa besar dalam logika lewat pemikiran silogistik. Teori mengenai silogisme atau logika deduktif memiliki pengaruh dalam perkembangan ilmu dan teknologi hingga masa kini. Biasanya ada di tes-tes kalau orang mau masuk kampus atau mau tes ASN ya. Nah, silogisme ini merupakan argumen yang memiliki tiga bagian, yakni yang pertama premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Contohnya, semua hewan adalah makhluk hidup, itu dinamakan premis mayor. Yang kedua, kucing adalah seekor hewan, itu premis minornya. Apa kesimpulannya? Oh, kucing adalah makhluk hidup. Oke, next, Kang Rifa. Nah, yang ketiga ini ada Ibnu Sina. Ia dikenal juga dengan nama Al-Sheikh Al-Rais atau kalau orang-orang barat itu menyebutnya dengan nama Avicenna. Ia lahir di Afsanah dan masa kecilnya itu ia habiskan dengan membaca Al-Quran, belajar mengenai ilmu fikih, logika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Nah, karena dia hidup pada zaman keemasan Islam, jadi filsafat ini di zaman keemasan Islam memiliki kedudukan yang penting dalam tradisi intelektual Islam. Filsafat Islam mendorong kemampuan ilmu kalam atau ilmu-ilmu lainnya seperti fisika, astronomi, maupun pengobatan. Next, Kang Rifa. Nah, ada tiga yang dibahas di Ibnu Sina ini. Yang pertama Al-Shifa dan Qanun fi Al-Tib, lalu metafisika, dan yang ketiga adalah teologi. Yang pertama adalah Al-Shifa dan Qanun fi Al-Tib. Al-Shifa ini berarti kitab mengenai penyembuhan. Ibnu Sina membagi ini menjadi dua, yaitu pengetahuan praktis dan pengetahuan teoritis. Pengetahuan praktis ia bagi ke dalam ilmu politik, ekonomi, dan etika, sedangkan untuk teoritisnya ia bagi ke dalam matematika, fisika, dan metafisika. Kemudian untuk Qanun fi Al-Tib itu adalah kitab tentang pengobatan. Ini yang menjadi rujukan atau buku teks dari kedokteran modern yang dijadikan rujukan oleh sekolah-sekolah kedokteran yang ada di dunia, bahkan oleh orang-orang barat selama berabad-abad. Kemudian yang kedua adalah metafisika. Ibnu Sina ini juga terpengaruh oleh filsafat Yunani, seperti gagasan Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Nah, dari hal tersebut, ajaran filsafat Ibnu Sina itu disebut sebagai filsafat paripatetik, atau percaya pada teori Aristoteles bahwa akal mengetahui kebenaran. Namun, memiliki perbedaan dengan Barat. Apa bedanya filsafatnya ilmu Sina dengan filsafatnya Barat atau Yunani ini? Karena dalam ajaran filsafat ilmu Sina ini berlandaskan akan ketuhanan. Manusia memiliki pilihan dan tidak terbelenggu. Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan dapat berpikir secara rohani. Begitu. Lalu selanjutnya ada teologi. Ibnu Sina ini adalah seorang Muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam atau bidang agama Islam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya atau semua makhluknya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Ia juga berpendapat bahwa Nabi Islam itu harus dianggap lebih tinggi dari seorang filsuf. Nah, namun dari pemikirannya ini muncul orang-orang yang mengkritik ilmu Sina. Salah satunya adalah aliran Sunni yang memandang bahwa Ibnu Sina ini adalah seorang ateis yang memasukkan konsep ketuhanan ke dalam filsafat. Oke, selanjutnya, Rifa. Oke, selanjutnya adalah Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunis dengan nama Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Khaldun. Ia menguasai bidang fikih, sejarah, sastra, dan filsafat. Nah, pendidikan yang ditempuh oleh Ibnu Khaldun ini di lingkungan budaya tradisional kakeknya, yang merupakan seorang menteri di pemerintahan Hafsiyah di Tunis. Ia juga pernah mengasingkan diri di antara suku-suku yang masih mengembara. Dari situ, ia hidup di gurun. Dan dari situ ia mendapatkan ketenangan dan mulai mencatat sejarah-sejarah bangsa. Selanjutnya, Kang Reva.
Nah, yang kita bahas ini adalah yang pertama, kehidupan suku yang dikaitkan dengan hidup kenegaraan, lalu periode 3 generasi dan ilmu sosial. Yang pertama, kehidupan suku-suku yang dikaitkan dengan kehidupan kenegaraan. Nah, ini kehidupan suku-suku ini memiliki ikatan kekerabatan yang digambarkan ke dalam tiga lingkaran. Yang pertama lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan yang terakhir lingkaran luar. Lingkaran dalam ini adalah orang-orang yang mereka tidak membayar pajak. Lalu untuk lingkaran tengah adalah mereka yang harus membayar pajak. Sedangkan lingkaran luar adalah orang-orang yang tidak terjangkau untuk ditarik pajak. Nah, kemudian selanjutnya adalah periode 3 generasi dalam negara. Menurut Ibnu Khaldun, ini ada 3 periode generasi dalam negara, yakni periode pertama, yakni mengembara atau nomaden, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini melemahnya semangat mengembara karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan, minum, berpakaian, dan rumah. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan gejala kemakmuran atas segala kebutuhan dan hidup mewah yang menyebabkan melemahnya misi dakwah dan agama. Nah, dalam falsafah Jawa ini di periode ini mungkin bisa disamakan dengan teori oleh Ronggo Warsito ya, mengenai zaman Kolotido atau zaman kekacauan ketika akal sehat diremehkan, tidak digubriskan kebaikan dan keburukan, keadilan dan kezaliman, dan krisis moral yang merajalela. Nah, dari ketiga periode ini akan menimbulkan periode terakhir dari generasi. Ini akan menyebabkan konsekuensi atas kehidupan yang telah kacau, kerusakan akhlak, dan kemunduran manusia. Nah, pada zaman ini, negara akan menjadi sasaran empuk serangan musuh dari luar. Atau jika dalam teori falsafah Jawanya Ronggo Warsito juga, itu memasuki zaman Kolobendu atau zaman Edan, zaman kerusakan, seperti zaman sekarang. Lalu, selanjutnya ilmu sosial. Manusia ini memiliki 3 sifat dasar, yakni usaha untuk memperoleh sarana kehidupan, kebutuhan akan otoritas yang membatasi, dan terakhir adalah ilmu, keterampilan, dan seni. Kebutuhan pokok manusia ini ada 3. Yang pertama politik, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya adalah mula sadra. Mula sadra ini bernama lengkap Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Khawami Al-Shirazi. Ia lahir di Shiraz, Persia Selatan maksud saya, tahun 1572. Ia adalah seorang filsuf pada masa berkembangnya ajaran Irfahan di periode kekuasaan Safawiyah di Persia. Pada masa ini kembali lagi dipelajari filsafat peripatetik dari Ibnu Sina, atau filsafat yang percaya dengan teori-teorinya Aristoteles, dan filsafat iluminasi, dan filsafat dalam agama Hindu dan India. Lalu selanjutnya, Kang Rifa, nah, untuk usaha mula sadra dalam mendorong berdirinya perpustakaan yang berguna untuk menyalin, menyimpan, mempublikasikan manuskrip ke dalam bahasa Arab dan Persia adalah salah satu usaha penting yang ia lakukan dalam kemajuan ilmu dan filsafat Islam. Nah, segala pengetahuan yang diraih oleh si mula sadra ini direnungkan dan direfleksikan untuk kemudian ia tulis. Nah, pada saat menulis ini, mula sadra banyak melakukan meditasi dan praktek spiritual. Karyanya ini merupakan puncak sintetis dan rekonstruksi dari metafisika Islam. Yang selanjutnya adalah wujud dan realistas. Bagi mula sadra, keseluruhan eksistensi manusia bukan sebagai objek yang ada, namun merupakan realitas tunggal. Wujud memiliki perbedaan. Ia terentang dari wujud sebutir pasir sampai ke wujud Tuhan. Dan setiap wujud ini yang lebih tinggi memiliki realitas yang dimanifestasikan ke tingkat bawahnya. Misalnya, cahaya lilin dan cahaya matahari. Kedua cahaya ini berbeda secara derajat intensitasnya. Lebih panas cahaya matahari tentu saja. Nah, namun mereka berdua dipersatukan oleh cahaya. Selanjutnya adalah Hamzah Fansuri dan An-Raniri. Ini ada 2 orang ya. Next, Kang Rifa. Nah, next lagi. Nah, dari Hamzah Fansuri dan Anna Raniri ini,
dari Indonesia ya, karena penyebaran agama Islam di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh tasawuf atau ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah yang dilakukan oleh para sufi. Nah, salah satu sufi ini yang berkembang di Aceh, salah satu tasawuf yang berkembang di Aceh ini namanya tasawuf Wanda Al-Wujud dari Ibnu Arabi. Ini juga disebut sebagai wujudiyah. Nah, Hamzah Fansuri ini salah satu sufi yang membahas mengenai wujudiyah. Aliran tasawuf ini berfokus pada arah pembentukan manusia sempurna atau insan yang kamil. Nah, ini ada 3 pembentukan manusia sempurna. Yang pertama adalah sifat-sifat Tuhan dan hubungannya dengan esensi Tuhan. Kemudian yang kedua, manifestasi esensi Tuhan pada tingkat determinasi. Yang ketiga adalah relasi antara Tuhan dan alam. Nah, sayangnya berbanding terbalik dengan Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Naniri adalah seorang sufi ortodoks yang ia ini menentang ajaran wujudiyah karena bagi An-Raniri penyatuan wujud Tuhan dengan alam sama halnya dengan pateisme atau pateisme itu adalah ajaran yang menyamakan kekuatan Tuhan dengan kekuatan alam semesta. Menurutnya juga ya harus terdapat pembeda antara wujud alam yang mungkin dan wujud Tuhan yang niscaya. Lalu selanjutnya, ya, Pak. Yang selanjutnya adalah René Descartes atau Descartes. Ia lahir di La Haye atau La Haye Descartes sekarang disebutnya. Ia juga seorang ahli di bidang matematika. Descartes ini tumbuh dengan suasana akademik yang terbuka karena terbukti keluarganya itu memberikan dukungan atas teori kontroversial milik Galileo. Dulu tuh Galileo punya teori bahwa bumi itu bulat. Kalau di zaman dulu itu adalah sebuah teori yang sangat kontroversial. Nah, Descartes ini mendapatkan pelajaran mengenai bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Prancis, matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Namun, ia adalah seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar dan geometri pada 1619 di Jerman. Selanjutnya, Kang Riva. Nah, yang akan kita bahas di filsafatnya Descartes itu adalah filsafat dan matematika. Yang kedua adalah cogito ergo sum, dan yang terakhir adalah kajian analitik. Nah, Descartes ini berusaha membuktikan kebenaran-kebenaran filsafat melalui dalil matematika. Karena kembali lagi ya, bahwa ia adalah seorang ahli matematika. Karena ia percaya bahwa matematika dan angka itu dapat memberikan kita kepastian daripada indera-indera kita. Karena di matematika itu 1 ditambah 1 sudah pasti hasilnya akan menjadi 2. Contoh lainnya, kita sedang melakukan sebuah penelitian mengenai mayoritas partai politik yang dipilih oleh masyarakat Kota Bandung. Maka, sebagai salah satu indera melihat bahwa masyarakat Kota Bandung itu mayoritas memilih partai X karena ada banyak baliho mengenai partai tersebut yang ditempel-tempel di wilayah Kota Bandung. Namun, hal itu tidak dapat kita percaya. Kenapa? Karena belum pasti. Kita perlu menyebarkan kuesioner misalkan yang berisi mengenai pilihan partai politik masyarakat Kota Bandung, hingga data yang berbentuk angka tersebut dapat menjadi patokan bahwa benar atau tidaknya mayoritas masyarakat Kota Bandung itu memilih partai X. Selain itu, melalui bukunya yang berjudul Rules of the Direction of Understanding menjadi dasar filsafat dan pemikiran metodologi sains. Buku tersebut menjelaskan mengenai isu metafisika, tentang pikiran intelektual, serta dasar dari perbedaan antara berpikir dan berimajinasi. Dalam bukunya yang lain, yakni yang berjudul Discourse on Method atau diskursus tentang metode, ia mencari ilmu pengetahuan dengan meletakkan dasar-dasar, melakukan pencarian ilmu pengetahuan. Nah, Descartes ini sebenarnya dia meragukan dan bersikap skeptis terhadap indera manusia. Dia itu tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar atau yang ia rasakan. Dia juga meragukan segala sesuatu itu ada dalam kehidupan. Dia hanya yakin bahwa ia meragukan segala sesuatu, dan itulah yang ia anggap benar. Dia yakin. Dia sedang berpikir. Nah, ketika sedang ragu ini, maka ia sedang berpikir, oh, aku berpikir nih gara-gara aku ragu. Nah, maka itulah timbullah gagasan yang terkenal sampai hari ini, cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Nah, selanjutnya, bagi Descartes, kita tidak dapat menerima segala sesuatu dengan benar kecuali kita dengan jelas dapat memahaminya.
Sehingga untuk mencapai ini dibutuhkan upaya pemecahan masalah ke dalam potongan kecil hingga potongan paling sederhana. Dengan begitu, kita dapat menyusun ilmu pengetahuan yang baru mulai dari hal yang paling sederhana sampai ke yang sulit. Nah, kajian analitik ini memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kepastian. Buku mengenai metode analitik atau kajian analitik juga memiliki 4 aturan. Ini yang pertama, tidak menerima kebenaran dari sesuatu sebelum mengakui sebagai kebenaran. Lalu membagi permasalahan ke dalam bagian-bagian sebanyak mungkin untuk diselidiki dan diperiksa ke dalam kelompok-kelompok kecil ya tentu saja. Yang ketiga, melakukan refleksi untuk memahami permasalahan dari bagian terkecil. Dan yang terakhir, melaksanakan pemahaman seteliti mungkin. Selanjutnya adalah Immanuel Kant. Next, Kang Riva. Nah, Immanuel Kant ini seorang filosof barat pada abad ke-18. Ia merupakan seorang profesor di bidang logika dan matematika dan lahir dari keluarga sederhana, namun keluarga sederhana dari seorang pembuat pelana kuda. Ia juga lahir latar belakang keluarganya ini saleh, dan keyakinan agama yang ia anut menjadikan dasar bagi filosofi Kant ini. Selanjutnya, Kang Rifa, next. Nah, aliran filsafat Kant ini banyak dipengaruhi oleh aliran empirisme dari Hume, Berkeley, dan Locke. Namun, ia juga akrab dengan rasionalisme milik Descartes dan Spinoza. Jadi, bagi Kant ini terdapat dua kemungkinan utama, bahwa dunia ini tampak seperti apa yang ada dalam pikiran kita, atau dunia ini selainnya apa yang kita lihat. Hal ini menjadikan akal dan indera memainkan peranan yang sama dalam konsepsi kita tentang dunia. Dalam bukunya yang buku berjudul Kritik. Nah, ini ia menyampaikan suatu kalimat yang dijadikan sebagai pengantar. Kata-katanya tidak disangsikan lagi bahwa semua pengetahuan kita peroleh dari pengalaman. Namun, meskipun semua pengetahuan dimulai dari pengalaman, bukan berarti semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Nah, di hari ini kalau dari filsafatnya Kant yang akal dan indera ini, kita dapat contoh kayak di kata-kata mutiara dalam buku Sidu ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun, kita tetap memerlukan akal untuk berpikir apakah benar pengalaman tersebut itu dapat dijadikan sebuah pengetahuan ataukah pengalaman itu tidak dapat dijadikan sebuah pengetahuan baru. Contohnya, misalnya ada seorang perempuan yang sedang mengalami wajah berjerawat. Ia mendapat rekomendasi dari temannya untuk menggunakan salah satu produk skincare. Karena berdasarkan pengalaman dari temannya tersebut, si teman wajahnya menjadi glowing dan bebas jerawat setelah menggunakan produk tersebut. Nah, dari sini perempuan itu tidak berarti harus menerima pengetahuan dari temannya mengenai produk, tidak menerima pengalaman maksud saya dari temannya mengenai produk untuk mengurangi jerawat berdasarkan pengalaman si temannya ini. Nah, perempuan itu juga butuh akal untuk berpikir apakah ia dan temannya memiliki kesamaan jenis kulit atau apakah ia dan temannya ini memiliki penyebab yang sama dari munculnya jerawatnya mereka ini. Lalu yang kedua ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan analisis, yang kedua pengetahuan sintesis a posteriori, dan yang ketiga adalah pengetahuan sintesis a priori. Pengetahuan analisis adalah menganalisis sesuatu. Misalkan, saya tahu bahwa itu kucing berdasarkan analisa saya. Kenapa saya mengatakan bahwa itu kucing? Oh, karena dia adalah seekor hewan. Kenapa bisa dinamakan kucing? Karena dia berkaki 4, karena dia berbulu, karena dia bersuaranya mengeong. Gitu. Lalu yang kedua, pengetahuan sintetis a posteriori. Ini disebut juga sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman dari indrawi atau suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Nah, pengetahuan sintesis a posteriori ini misalnya, hari ini turun hujan. Kenapa kita tahu bahwa hari ini turun hujan? Karena hujan baru saja reda dan tanah-tanah di bumi masih basah. Lalu, pengetahuan sintesis a priori atau akal budi dan pengalaman indrawi yang digunakan bersama. Nah, pengetahuan ini karena berpikir dan berasumsi tentang segala sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Misalnya kalau dalam bidang matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, udah pasti. Atau dalam bidang ilmu fisika itu adanya aksi
akan menghasilkan reaksi, atau aksi sama dengan reaksi, itu hukum Newton 3 ya kalau nggak salah. Lalu dalam bidang fisika juga itu dapat dicontohkan juga dengan energi atau E sama dengan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, selanjutnya adalah ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini dunia tampak seperti bagiku atau dunia tampak bagi semua orang. Ini ada dash dengan sing. Ini saya mengambil contoh dari novelnya Jason Gerber juga, Dunia Sophie. Nah, jadi diceritakan seorang anak perempuan yang menggunakan kacamata berwarna merah. Ia diminta oleh guru filsafatnya, si Alberto Knox, untuk menggunakan kacamata berwarna merah saat melihat sekelilingnya. Maka anak perempuan ini, si Sophie ini, akan memandang semua yang ada di sekelilingnya ini berwarna merah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hal tersebut, kacamata tersebut membatasi Sophie dalam memandang realitas. Segala sesuatu yang dilihat si Sophie ini adalah bagian dari dunia di sekelilingnya. Namun bagaimana cara si Sophie ini melihat dunia ini ditentukan oleh kacamata yang pakai. Karena si Sophie ini menggunakan kacamata merah, maka yang melihat sekelilingnya itu berwarna merah semuanya, meskipun sebenarnya bukan berwarna merah juga. Nah, kondisi ini disebutkan sebagai waktu dan ruang. Nah, selaras dalam hal tersebut, filsafat Kant ini mengemukakan bahwa kita hanya dapat mengetahui bahwa dunia tampak seperti bagiku atau dunia tampak bagi semua orang. Inilah yang disebut sebagai das Ding an sich. Benda itu sendiri dan benda itu bagiku. Selanjutnya, Bang Rifa. Nah, selanjutnya adalah Martin Heidegger. Ia lahir di Mesquite, Jerman Selatan, dan ia belajar teologi dan filsafat di Universitas Freiburg. Nah, teori ini next kan. Nah, teori filsafat ini ada dalam buku utamanya yang judulnya Sein and Zeit. Ia mengemukakan pertanyaan dasar dalam filsafat. Pertanyaan itu, mengapa ada daripada tidak ada? Nah, jawaban filosofis dari yang ia bangun dari pertanyaan ini adalah karena sebuah usaha itu untuk memahami segala sesuatu berada sebagaimana ia ada. Ya udah, itu ada ya ada gitu. Nah, sein ini berarti ada dan the sein ada di sana. Nah, ini berarti hubungan individu dengan dunianya. Nah, Heidegger dia itu hidup di zaman ketika kesulitan akibat Perang Dunia Kedua. Nah, ini menghubungkan dengan karakteristik dari Dasein atau ada di sana. Ini menjadi sebuah kepedulian terhadap orang lain. Dasein juga ia katakan sebagai waktu yang terhubung dengan kesadaran atau kesadaran akan masa depan, temporal becoming. Nah, filsafat Heidegger ini cenderung juga pada eksistensialisme karena ia peduli pada persoalan dan nasib individu dan eksistensi manusia. Heidegger ini berpendapat bahwa masa depan adalah sesuatu yang penuh dengan berbagai kemungkinan, meskipun memiliki keterbatasan waktu dan suatu yang fana, masa depan dunia ini fana gitu. Nah, karena si Heidegger ini juga terpengaruh oleh eksistensialismenya dari Kierkegaard, bahwa sesudah hidup atau sesudah manusia itu eksis di dunia, maka manusia akan mati. Nah, kematian ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang realistis dan harus diterima oleh semua orang manusia. Bahwa manusia setelah hidup, ia akan mati. Lalu selanjutnya kan, Rifa, adalah mazhab Frankfurt atau sekolah Frankfurt atau disebut juga sebagai mazhab krisis. Ini merupakan suatu gagasan yang dipelopori oleh Felix G. Weil yang mengembangkan teorinya marxismenya Marx. Nah, ini dikembangkan juga oleh Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, dan Horkheimer. Selanjutnya kan, nah, mazhab Frankfurt atau sekolah Frankfurt atau mazhab kritis ini berorientasi mengenai Marxian yang bergabung pada mazhab ini. Mazhab kritis ini pada awalnya membahas mengenai teorinya Marx tradisional yang berfokus di bidang ekonomi, baiknya kapitalisme itu ya kalau tidak salah. Nah, hingga perhatian mereka ini akhirnya juga bergeser ke bidang budaya, sehingga mereka turut mempelajari karya Max Weber dan menjadikan teori inklusif, Marxisme, dan Weberian. Selanjutnya adalah to have or to be. Ini dikemukakan oleh Erich Fromm.
tokoh psikologi juga ya. Nah, Erich Fromm ini dalam pergulatan eksistensi manusia di zaman modern ini menghadapi kerusakan ekologi, kegalauan psikologi, dan perubahan sosial. Nah, dua pilihan eksistensi dari Erich Fromm ini ada dua, yaitu to have dan to be. To have atau memiliki. Ini kecenderungannya pada abad kapitalisme menyebabkan manusia itu berlomba-lomba memiliki. Yang memiliki segala sesuatu, ingin menguasai orang lain, menguasai kekayaan materi dengan melakukan eksploitasi, baik itu eksploitasi alam atau eksploitasi manusia itu sendiri, yang akhirnya berdampak pada ketidakseimbangan alam. Yang lalu pilihan eksistensi yang kedua adalah to be, atau menyadarkan manusia bahwa alam itu tidak dapat dieksploitasi sesuka hati manusia. Harus ada kendali diri dari etika, menghormati hak manusia lainnya, peduli, dan memiliki kesadaran diri. Di zaman manusia modern, to be membuka alternatif bagi pembentukan sikap dan perilaku manusia. Oke, sudah dari saya. Selanjutnya kembali lagi ke Kang Rifa. Baik, terima kasih. Ya, untuk kesimpulannya, di sini saya akan memaparkan beberapa kesimpulan dari pemaparan kami, yakni di mana ilmu merupakan jawaban atas setiap persoalan dalam kehidupan manusia. Namun, segala permasalahan dapat dipelajari secara mendalam atau komprehensif oleh filsafat. Kemudian, menggabungkan filsafat dari para filsuf, pengetahuan dapat kita dapatkan melalui akal pikiran dan pengalaman yang telah kita lalui. Kemudian tadi, ilmu-ilmu itu berkembang seiring perkembangan zaman, dan juga hal tersebut yang menyebabkan ilmu-ilmu berkembang, yakni adanya penggabungan antara metode ilmiah dengan rasionalisme dan empirisme yang mendorong kemajuan penelitian atau riset dan percobaan eksperimen yang akhirnya menghasilkan kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian untuk yang terakhir ada beberapa tokoh tadi yang telah dipaparkan oleh kami. Di situ terdapat keterkaitan dengan pokok bahasan dan keseimbangan kajian, sehingga hal tersebut dijadikan oleh ahli atau Ibu Rohyati yang menulis bab ini sebagai suatu beberapa ahli yang secara konsisten berkembang dan saling berkaitan antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.